This DJ is so funky, man. Ya, kembali lagi kita ada di wacana media Indonesia punyanya kita semua. Yeah, wacana wadah campur warna. Wadah campur warna. Langsung thank you. Kita akhirnya kembali lagi, Vin. Kita dari kemarin kita sempat sibuk sendiri ya. Karena melalang buana keluar kota ya. Tentang kesibukan mungkin ya. Akhirnya kita juga kedatangan tamu nih yang Kita terima kasih spesial banget, juga, terima Vin. kasih banget ya. Siapa dia? Helga Mauli Jovinska. Emang iya bener? Betul. Kok bisa Helga apa Mauli sih? Jovinska. Jovinska. Israel sekali namanya ya. Israel. Dia Ukraina. Ukraina. Oke, mana lagi? Ngomong, tapi itu nama unik loh. Kamu Unik, punya unik. punya apa sih arti dari namamu itu? Arti nama sebenarnya tuh ya, ini Islami banget sih. Nggak Islami, Islami sebenarnya. Ya, saya juga Helga kebetulan itu, ya. kebetulan apa? Enggak tahu. Bagi rokok ini. Ya. Oh iya sambil Iya, sobat, apa itu? sobat. Helga itu sebenarnya anak yang suci. Maulinya itu karena aku lahir di bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tanggal 12 ya? Hah? Emang Maulid tanggal Nabi ada tetapannya ya? Kirain aku Nggak ada. ganti-ganti. Di Emang situ iya? enggak, di situ emang ganti. Ganti-ganti kan? Itu menurut kalender Hijriah. Iya benar Hijriah. Iya, itu dia. Bukan Hijriah kafir mantap. ya. Tapi Eh. 12 Rabiul Awal Aku bukan sih? kafir ya aku. Hah? 12 Rabiul Awal itu tanggal lahirnya Nabi Muhammad, Jir. Oh iya. Maulid beda lagi ya? Maulid itu apa sih artinya? Itu Maulid itu kelahiran hari kelahiran. Oh, Maulid itu Ya, kelahiran. berarti bener kan? Lah, 12 Rabiul Awal kan ganti-ganti kan? Oh iya sih, cuman kan penetapannya Kan beda tanggal Masehi gitu. sama Hijriah kan. Ya udah lah beda. intinya Ya gitu lah ya. udahlah, Gitu itulah kan. ya. Berarti nama yang suci gitu ya. Ya, Di gitu. Maulid. Iya. Di bulan Maulid Nabi. Nah, Jovinskanya ini nggak tahu sih, iseng aja mamahku. Tapi itu Gitu. ke Rusiaan waktu itu. Rusiaan Bukan ya. lah kita kan perang juga. Kevin Unik udah itu hafal namaku. Hafal, Dia udah kan. nyiapin buat akad. Terima Oh, nikahnya. gitu. Jovinska binti gitu kan langsung aja. Oke. Helga Mauli. Mauli. Kamu sekarang kesehariannya ngapain aja sih? Kesehariannya sekarang aku kuliah, terus membabu, Repot juga ya. kerja rodi, kerja Hal yang romusha. baik itu loh, Vin. Iya, baik, memang baik. Baik. Kesehariannya apa lagi sih? Sibuk di sini berarti ya. Kamu Iya. bikin ini kan kafe ini di sini. Iya, Jadi betul. buat Bisa sekalian buat promosi. teman-teman juga Oh, kan iya. ini. Boleh promosi. Karena kita ini bikin videonya juga di tempat Helga Ya, di terima kafe kasih. Di Latuin Latuin. Rempoah. di Rempoah Jalan Rempoah ya. Betul. Kanan jalan kita kalau dari Bogor. Dekat sebelum SMA Batu Raden. Oke. Mampir aja karena di sini ini konsepnya unik juga nih kafe Iya. masalahnya nih. Banyak yang bilang sih gitu. Unik termasuknya unik banget dari apa lingkungan ini aja dari pepohonan apa tumbuhan kan ya. Aksesorisnya. Aksesoris yang mungkin bisa dibilang nih apa sih ya? Antik. Antik Ya, ya. ada beberapa yang antik. Ini meja juga dari meja Mesin Mesin jahit. jahit. ya kan? DIY gitu. Itu bobokannya. di RC ya. Iya. Emang di sini kan sirkuit juga termasuk Iya. ya. Mandalika. Kalau malam, Kita dekat di betul. Mandalika juga. Enggak dong. Bukan Mandalika dong, Vin. Kan Purwokerto. Oh iya. Iya. Kurang raranya doang, kurang rara. Sebelumnya juga tadi karena udah bahas nih dari kafemu, kenapa sih bikin konsep yang kayak gini, Hel? Emang Bikin karena konsep- suka aja apa gimana? Oh, konsep kafe ini sebenarnya gimana caranya supaya aku nyaman di rumah dan tidak berkeluyuran setiap hari. Itu Benar, sebenarnya konsep awalnya karena mama sebel aku tuh keluar mulu main mulu Iya, itu kerjaan Apalagi gitu dia kan. suka hujan-hujanan ya guys. Anak-anak cewek emang harus kayak gitu, kalau bisa sering di rumah lah sama orang tua. Nah, Karena sekarang kan banyak sekali nih seperti contoh lah Mas Kevin ini kan Iya. laki-laki yang bahaya ya. oh bahaya kalau kata Mas kalau kata bahaya ya, bukan aku yang ngomong. Vin. Ya, bukan bahaya ya. Terus apa dong? Mas Kevin mungkin- laki yang apa nih? Unik. Unik ya, unik. Tapi nggak udik ya. Enggak dong. Tapi udik sih, sedikit udik. Eh, Bagus ini loh, penuh-penuh dengan
kesenian gitu ya. Kesenian, dunia Seni dan alami. Iya. alam. Kita lebih ke apa namanya? Homi. Iya, homi dan lestari ya. Lestari. Kita salam lestari sekali. Oke. Orang aku juga kan sering banget kesini ya. Betul. Ya kamu Sama kan punya pacaran. pacar. Kalau buat pacar di sini enak Iya. banget. Enak banget. Iya. Bukan buat sih, cuman buat pacaran. Itu enak banget sih. Ya buat Bener-bener asri. nongkrong bareng teman deket gitu ya. Terus juga kamu katanya sering ini ya, sibuk di gambar apa gitu, suka gambar juga. Ada ketertarikan di Oh ada. Saya mempunyai ketertarikan gambar sebenarnya setelah saya menemui Mas Kevin. Jadi Mas Kevin ini pen-trigger saya untuk menggambar teman-teman. Kayak gitu. Teman-teman mari kita menggambar. Berarti kamu awal nih belajar karena ketemu Kevin? Enggak juga sih. Enggak kan? Enggak Enggak. juga sih. Berarti kan ada sebelumnya dong. Ya. Jadi Cuman lebih ke intinya- trigger lagi ya. Nah, lebih ke trigger lagi kayak gitu. Terus kalau konsep cafe ini sebenarnya kayak ya udah dibuat suasananya nyaman, terus homey, terus buat teman-teman nongkrong tuh asik. Terus juga kayak ya udah biar kalian semua tuh nganggepnya kayak ini tuh rumahnya sendiri. Iya sih. Gak usah kayak ngerasa bahwa oh kalian tuh lagi nongkrong, oh kalian lagi ke kafe, gak usah kayak gitu. Jadi emang kayak udah aku mikirnya oh ada yang datang ke sini berarti aku nambah temen, nambah saudara gitu. Itu apresiasi juga banget sih buat cewek-cewek atau anak muda yang mungkin bisa apa sih ya coba menggeluti ya dunia ekonomi kreatif mungkin ya di Toh sini. kemarin ini Anak muda baru loh. hari Kartini nih. Oh iya Ya benar. kan untuk perempuan-perempuan kita harus bangga. Harus bangga. Iya. Luar Saya biasa. Kartini sekali. Iya. Oh enggak. Saya Kartono karena temannya Kartini. Oke, siap. Oh jadi cuma dianggap temen nih. Ya, begitulah. Lah ya. Balik lagi nih. Iya, iya. Aku penasaran Iya. nih. Apa? Ini yang memperkerasai itu kamu sendiri atau emang dari mamahmu atau gimana buat Oke. bikin kafe Atau di gini, sini dong? ada kamu ada unsur keterlibatan gak sih Sama waktu orang lain. Sama, Sama waktu mama. iya waktu Oh, Bu bikin kayak gini. Waktu bikin ada. Jadi emang awalnya tuh mama. Awalnya mama yang bikin konsep gini alam bla bla bla. Terus ketambah beliau juga suka dengan hal-hal seni juga. Makanya Oh, emang keturunan berarti memang ya? keturunan. Terus kakekku tuh juga pemahat. Oh. Gimana di Bali mau bikin patung lagi patung. Kakekku juga pemahat. Jadi emang mungkin ada keturunan sedikit-sedikit lah ya. Aku tinggal ampas-ampasnya aja. Tapi masih dapat lah ya. Masih dapat dikit lah. Gitu. Nah, terus konsep-konsep kayak gini ya emang mama alam karena beliau juga suka tanaman, terus suka barang-barang antik. Terus ya intinya gimana caranya kafe itu nggak cuma sekedar kafe tapi menimbulkan kesan yang lebih setelah orang itu datang, entah dari suasana kekeluargaannya, entah karena suasana ya karena di sini beda barang-barangnya bla bla bla, walaupun menunya simpel sih sebenarnya. Menunya tergolong simpel kan, betul Mas? Simple, Taufik? nggak apa sih ya? Ya bener, homies banget, homies banget. Karena emang kalau menurut aku ya orang nongkrong itu nggak perlu nyari menu yang spesial banget atau yang mungkin hanya ada itu kalau di MasterChef lah. Oh, iya. MasterChef buat ini hanya ada di hotel-hotel gimana gitu kan. Menu-menu spesial di kafe menurut aku nggak perlu sih. Nggak perlu karena menu-menu kayak kopi hitam aja gini terus atau sekedar nasi goreng buat makan, mie goreng itu Ya. emang udah kulturnya orang Indonesia malah lebih nyaman kalau menurut aku sih. Kalau menurut aku sendiri itu lebih masuk dan harga juga nggak terlalu Ramah di kantong ramah di jadinya. kantong lah Yang intinya. dicari sekarang kan seperti itu Mas. Iya. Iya, apalagi buat anak-anak seperti kita kan, anak-anak mahasiswa kan. Iya Mas itu. Di Purwokerto, aduh Jan. Kantongnya harus ramah sekali ya. Harus ramah. Benar. Itu dia. Terus kalau kayak masakan-masakan lebih ke kayak ya kadang ada menu yang mama lagi masak apa hari ini dijual, tapi kayak ya udah limited tergantung mama hari ini masak apa. Kalau misalnya lagi masak sayur asam ada yang pengen sayur asam ya udah ada deh tuh sayur asam. Itu benar. Jadi emang quote-nya kan tadi homies nih. Iya. Ngerasa juga tadi punya mamahnya Helga kerasa kayak mamanya sendiri. Iya, betul. Di dapur mah hanya masak apa kan. Betul. Jadi menu. Anggaplah mama saya mama kalian semua. Enaknya di situ. Jadi kesini itu bukan buat nongkrong sama temen tapi buat pulang ke rumah Pulang ke malah. rumah. Ya mungkin Pengen makan nih kumpul gitu. keluarga gitu ya. Itu lebih asik kayak gitu Harusnya loh. sih seperti itu. Terus juga aku sebenarnya tuh ada package yang kayak
ngelukis bareng. Jadi aku tuh udah nyediain kanvas, cat. Cuma emang Mas Kevin belum sempat ngelukis di sini aja. Sebenarnya aku sangat menunggu kedatangan dia nih. Berarti ada kayak program kayak gitu ya Ada buat package. pengunjung. Mungkin kayak yang kemarin coret-coret suka-suka pulang bawa karya. Nah, gitu. ya, itu yang kemarin kau pasang menarik status kan. kan? Iya. Iya. Ya memang sebenarnya kita tuh punya banyak ide-ide yang nggak Kreatif jelas, boleh, ya betul. kreatif boleh. Ya cuma medianya kita kurang. Kita nggak ada uang. Ayo kita butuh sponsor. Berarti emang nggak dipungkiri ya sebenarnya Oh, ya? pemuda-pemuda ya, bukan pemuda gitu lagi, pepe. Iya. Oh, shit. Pemuda Atau- Satpol PP. Pemuda seni ya yang suka seni gini kan, kayak kamu kan kalian juga ikut UKM seni kan. Betul. Itu nggak dipungkiri sebenarnya kita pengen berseni, cuman balik lagi ke Ada beberapa kendala. kendala Jadi itu ada sebenarnya gini Mas budget, Taufik. perlu cat kan, harus Iya. beli biasanya. Kita perlu kan. kadang mempunyai keinginan tapi medianya kita kurang ya. Kurang. Atau sebenarnya punya keinginan tapi kurang gerakan, sebenarnya kayak gitu ya Bisa kan. Gil? jadi. Actionnya, sih Actionnya. sebenarnya. Eksekusinya. Karena kata-kata si mungkin ya para senior seniman kalau menurut aku, mereka juga bilang kita mau gambar itu nggak perlu media seperti yang seharusnya seperti pada umumnya itu cat atau apa. Sekarang media lukis-lukis udah Banyak, bebas banget, bebas udah bebas banyak. Di batu bisa. Iya. Orang kita ampas kopi juga bisa buat warna kan. Kalau sekarang pun kita ngelukis nggak harus di atas kanvas, kita bisa di atas bangku atau di atas apa aja. Di tembok. Di tembok. Berarti karena itu masalahnya di banyak keinginan cuman kurang gerak. Betul. Kurang Itu, action Vin. ya, Kurang kurang action. eksekusi. Bener, Tapi bener. memang nggak tahu sih, baik kita ya kayak aku yang rasain sendiri di dunia ya gini, aku kan anak UKM ya. Iya, Anak-anak sekarang tuh kayak mungkin inisiatifnya kurang. kurang. Iya. Kreatif Aku tuh sih nggak oke tahu, lah aku nggak kalau tahu. Mungkin teori ya. itu efek dari kita. Kita kan dulu sering offline ya, sering ketemu gitu ya. Ketemu, Oh iya ya iya kan? iya. Dan sekarang intensitas kita untuk berinteraksi kan Kurang. kurang. Apakah itu bisa mempengaruhi? Sepertinya mempengaruhi Mas Kevin. Sangat sih. Sangat. Iya, tapi Impactnya itu kayak aku lumayan dulu, besar. Mas Taufik, di situ kan pernah apa ya? Kita inisiatifnya tuh dapat banget Iya, karena offline loh ya. intensitas buat kita ketemu kan lebih apa ya? Sering. Lebih sering, terus juga buat kita gerak tuh lebih kerasa gitu loh, karena ada pertemuan yang emang kita ada gitu loh. Kayak hari Timbang- ini pengen apa, besok bisa langsung Iya, gas. atau bukan cuman besok, hari itu Hari juga itu juga bisa langsung langsung gas. gas. Kayak kita ini sekarang bikin podcast sebenarnya nggak Iya. perlu konsep-konsep yang bingung. Kita juga Ini baru langsung WA, banget. baru WA. Baru WA. Her, kamu di mana? Ya sini aja. Oke. OTW, OTW. langsung bikin. Nah, itu kan kita juga hanya dipermudah karena dunia sekarang lebih maju. Kita chat Helga aja Nah, bisa langsung iya, di balik janjian itu gitu kan. sebenarnya gini. Kita kan sekarang udah di era yang Modern lah. modern. Kita dipermudah dalam segala hal. Iya, Iya, bagaimana cara kita apa? Memanfaatkan. memanfaatkan Ya, gitu. dengan bijak terutama. Tapi kita nggak tahu aja sekarang. Ya menurutku ya anak-anak sekarang, anak-anak muda ya mungkin umuran berapa ya? Kayak kita dulu waktu umur 19 atau 20. Generasi milenial. Iya, generasi milenial. Generasi milenial sekarang apakah ada yang mempunyai pemikiran? Sekarang kan bukan generasi milenial lagi. Generasi Z. Bukan, generasi Z itu sebelumnya lagi malah generasi strawberry. Itu ada lagi loh sekarang loh. Apa itu Mas? Saya tidak Generasi- tahu Aku hal baru itu. denger, Jir. Kalau kamu baca ada itu. Sekarang kemarin juga aku baru tahu ternyata. Jadi generasi strawberry itu yang sekarang ini kan banyak bermunculan kayak kosakata baru nih. Oh ya, Nah, yang menciptakan itu dari generasi-generasi strawberry. strawberry ini yang mungkin kayak butuh healing. Oh. Terus ada Mungkin kedekatan kita untuk ke Canggu ya. model-model gitu Iya. lah. Kalau kita kan sebelumnya kayak kata-kata mager itu masih baru banget loh. Iya. Mager, males gerak. Padahal dulu cuman aduh kayaknya nggak mau pengen keluar lah kemana-mana ya males kayak gitu. Atau nggak usah keluar dulu lah, nggak punya duit, udah gitu aja. Kalau sekarang lagi butuh apalah, terus lagi mental illness apa Oh gimana. iya. Kita nih kayak lagi mental health-nya kena nih. Kena nih. Tapi itu hanya ada di generasi strawberry, Strawberry. ini Oh, kata-katanya kayak gitu. Berarti orang-orang yang dengerin Ada loh Blackpink ya teori. bukan Black Sabbath gitu. Oh, perbedaannya jauh ya. Iya, kayak Dan kalau menurut aku sih emang bukan hal negatif. Setiap generasi pasti ada perbedaan masing-masing. kita nggak bisa di setiap generasi kita nggak mungkin ada pakem di situ. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin.
Itu pasti makanya ada kata-kata kontemporer gitu ya kalau di seni ya. Ya. Kontemporer itu kan menyesuaikan di zaman sekarang ini kan, atau perpaduan dari Akulturasi di dalam setiap. iya. Tapi itu hal yang bagus sebenarnya kontemporer gitu kan, buat menyatukan semua generasi perbedaan generasi. gitu kan di dalam seni. Karena ya emang sebenarnya basicnya yang abadi itu cuma perubahan. Ush, Hmm. itu gimana maksudnya? Jadi Aku dapat Yang abadi yang abadi itu hanya cuma perbedaan. perubahan. Cuma perubahan. perubahan. Baik. Perubahan. Iya Itu benar akan sih. selalu abadi sampai kapanpun Pasti ada akan perubahan, itu pasti ada. Betul. Iya benar. Iya sih. Iya emang benar. Dan Tiap generasi ke generasi, Ah. orang ke orang, ya itu perubahan. Tapi kadang orang-orang kayak kita yang udah pernah menjumpai perubahan-perubahan, kok sekarang nggak ada perubahan seperti kita apa yang rasakan. Oke. gitu. nah itu yang salah juga, Pin. Apakah Jadi- mungkin kita terlalu saklek dalam nah tahun itu? ya kan? karena kita menjumpai di mungkin zamannya kita itu mengalami di zaman sekarang itu lumayan shock kultural apa gimana? Oh ya itu Cultural bahasa shock strawberry gitu ya. ya, shock. Ya, Cultural shock ya, gitu ya. cultural shock. Gitu. Kita punya pakem sendiri sebenarnya di zaman atau di generasi kita masing-masing. Jadi lumayan kaget lah menerima mungkin sebuah fenomena di generasi yang baru gitu. Sebenarnya bakal setiap generasi bakal terus berkembang atau Ada berbeda. terus yang Iya, ganti yang tadi pasti. itu kata Helga, bener. Terus juga ya menurut aku jadi pertanyaan ke kamu. Apa tuh? Kamu asli Purwokerto? Aku lahir Purwokerto. Mm-mm. Berarti asli Purwokerto ya? Oh iya, Iya. bener. Iya, Purwokerto. Dan tinggal di Purwokerto dari kecil. Tinggal di Purwokerto dari kecil. Tapi cuma ya udah satu keluarga ku aja, soalnya keluarga lain di Jogja. Kamu kalau sekarang kan masih kuliah berarti ya? Iya, betul. Habis kuliah pengen keluar apa enggak buat kerja? Pengen. Karena kadang-kadang lihat Purwokerto gini-gini aja. Ini jadi bahan buat tapi- pertanyaan yang bagus. Tapi nggak tahu sih, entah Purwokertonya gini-gini aja, entah aku yang belum mau beranjak berkembang. Enggak sih sebenarnya anak-anak Purwokerto pun kayak gini, aku kan asli Purwokerto nih. Iya. Taufik ini sebenarnya bukan Purwokerto nih. Oh, iya. Tapi Taufik merasakan vibes di Purwokerto. Iya. Kenapa sih Purwokerto kayak mungkin Malah tanda kutip, ah, oh kenapa gini-gini aja. Nah, yang di sini yang kita angkat di sini kan kenapa sih? Apakah mungkin bisa ada perubahan sedikit atau gimana kan? gini loh, sorry ya karena Iya. karena aku sebenarnya kan bukan asli sini. Aku asli Tasik sebenarnya. Asli Tasik. Cuman emang udah lama di Purwokerto. Tapi yang jadi pertanyaan selama aku di Purwokerto itu kenapa banyak teman-temanku nih yang mungkin udah selesai SMA atau selesai kuliah itu malah pengennya beranjak pergi dari Purwokerto, Beranjak pergi dari Purwokerto. pengen kerja di kota lain gitu. Kenapa jadi pertanyaanku tuh, keresahanku di Purwokerto adalah kenapa banyak anak muda yang nggak pengen bangun Purwokerto, malah pengennya tuh bangun kota orang lain secara nggak langsung kan kayak gitu. Bener. Orang pada kerja nih pergi keluar Purwokerto itu kan malah mempertingkatkan kota lain sebenarnya. Membantu membangun kota Heeh. lain. Entah dari segi ekonomi atau apa, padahal kalian sendiri atau anak-anak teman-teman kita lah itu sadar akan Purwokerto itu kurang buat perkembangan ini di sektor seperti ini gitu loh. Kalau Terutama menurut- ekonomi lah. Oh ya, ekonomi ya. Heeh, Kalau kan? menurutku nih ya Mas Taufik ya, sebenarnya kalau tentang Purwokerto, aku nyaman di Purwokerto karena sebenarnya Purwokerto tuh bukan kota yang keterbelakangan banget. Enggak. Sebenarnya iya. Enggak. Maju kita. Apa-apanya tuh Maju. ada. Ada. Dengan lingkup yang sekecil ini, kota yang nggak terlalu besar, tapi apa yang kita cari tuh ada. Ya walaupun mungkin nggak selengkap itu. Iya. Tapi aku bisa bilang di sini udah terfasilitasi lah beberapa. Nah, terus kalau masalah Mas Taufik tadi bilang, kenapa sih orang Purwokerto malah justru pengennya keluar kota nih dan meningkatkan pembangunan di kota lain? Iya. Kalau menurutku itu memang karena jiwa semangat kita yang masih muda pengen menjelajah, Oke. pengen explore. Jadi aku juga resahnya itu masih bingung antara memang Purwokerto ini bukan kota yang cocok untuk dijadikan tempat untuk menetap, atau memang pada dasarnya anak-anak itu masih ingin, oh aku menjelajah dulu nih di kota-kota lain nih seperti ini. Jadi Baru ketika dia balik ke Purwokerto, dia tahu harus apa. Itu Itu sih dapat juga sih. dapat juga Bagus kan. sih kalau emang pemikirannya Pemikirannya gitu, seperti bagus. itu. Karena
pengen belajar di kota lain untuk membangun Purwokerto. Nah. Intinya kayak gitu malah. Aku sih kepikirannya gitu. Nah, tapi aku ada beberapa nih teman-temanku dari luar kota, entah dari Jakarta, terus dari Jogja. Sebenarnya mereka tuh merasa nyaman loh di Purwokerto. Malah justru mereka Banyak tuh orang nyaman. bikin keresahan sendiri. Mm-mm. Kenapa ya? Kok aku yang orang luar Purwokerto malah bisa terpusat, tertarik ke Purwokerto? Itu. Mereka juga mempertanyakan itu. Kenapa mereka yang orang luar kota malah pengen di Purwokerto? Dan pertanyaannya Mas Taufik, kenapa orang Purwokerto pengen keluar kota? Iya. Tapi emang benar, maksudnya kalau buat alasan yang tadi kamu singgung buat pengen belajar di kota lain, itu ada istilah bagus juga dari seseorang tokoh lah ya. Emang seolah-olah kalau di sini pohon ya, ibaratkan pohon itu nggak bakal besar kalau dibonsai, Oh iya, nggak bakal benar. besar. Tapi pohon itu bisa tumbuh besar jika dia tumbuh di hutan liar. Bukan dia. Ya Kamu tahu nggak itu seperti kuatnya gitu. siapa? Siapa? Kevin. Enggak, itu kuatnya yang punya BCA. Iya. Oh, iya kan? Iya, Itu itu Mohtar kuatnya yang Yadi punya dia namanya. BCA sekarang yang kita pakai sekarang Aku buat baca biografinya mempermudah dia juga. transaksi kita ya. kan? Mudah transaksi. Itu yang punya beca itu keren juga karena dia juga berangkat dari pemuda yang mungkin bisa dibilang nggak jauh beda sama kita, ya. yang mungkin mengalami hal-hal buruk, negatif, perjudian itu apa ya, Jatuh bangun lah jatuh ya. bangun lah ya. Nah itu mereka juga mengalami hal seperti itu, tapi mereka juga punya pemikiran yang tadi disebut Helga kayak gitu juga bagus untuk membangun balik lagi. ke Tapi kota emang lahir. nangkap dari yang Helga tadi bicara Purwokerto bikin nyaman, emang ada apa ya pertanyaan dari orang luar itu loh. Ih, kenapa Purwokerto kayak gini? Padahal ini medianya enak banget nih, gini. Sebenarnya kalau menurut aku simpel sih. Keresahan kita adalah ekonomi. Ekonomi. Kita itu pengen kaya sebenarnya. Nah, Pengen kaya, Kita pengen nggak butuh punya motivasi ya. uang, Kita kan. nggak butuh motivasi. Pengen merasakan butuh-butuhnya punya uang, banyak gitu. uang kan seperti itu. Keresahan itu kan nggak cuma dari Enggak, kita Bek. sebenarnya, dari orang tua juga kan kita. Yang penting anaknya ya bisa sukses lah, coba gitu malang buana kan kayak gitu. Karena apa? Karena ya nggak dipungkiri UMR, kalau di sini bilang UMR lah ya dari segi Kecil. ekonomi. 15 ya? Gue 19 Vin, Apa yang 9 sekarang? Oh, itu 19. tinggi. tinggi. Itu memang hanya berkecukupan lah ya untuk hidup 1 bulan gitu Ya, ya. untuk mungkin Untuk gaya nabung hidup kurang ya. gitu ya. Untuk gaya hidup mungkin Untuk gaya- dipending dulu lah. Motor customnya ya dipending dulu Iya, brand di situ kafenya. sebenarnya ya benar. Iya. Untuk biaya hidup kita cukup, Iya. tapi untuk gaya hidup kita kurang. Nah, Sebenarnya di situ. Kita pengen punya rumah juga yang bagus kan. Pengen punya mungkin kendaraan yang bagus juga. Makanya malang buana. Tapi di situ yang jadi malah jadi itu yang tadi balik lagi ke pertanyaanku adalah kenapa sih kita nggak bangun ekonomi yang menjadi tinggi dan pesat gitu, dan mungkin bisa lah kerjasama kalau mungkin anak-anak muda ini punya kuantitas yang banyak untuk membentuk kerjasama ini, jadi bisa membangun Purwokerto itu lebih nggak kalah lah sama Jogja, sama Jakarta gitu, sama Bandung. sebenarnya Bisa kalau ngebangun kayak gitu sebenarnya benar. bisa. Sebenarnya mungkin ide-ide kayak gini udah banyak banget ya tercetus di anak-anak muda Banyak. sekeliling kita yang udah mungkin sering kita jumpai, kayak Hmm. mulai dari hal kecil aja mereka pengen mengumpulkan pemuda-pemuda kreatif, lalu membuat ini, membuat itu, mungkin lapangan pekerjaan sampai ke situ juga pasti udah banyak banget dipikirkan sama orang-orang di sini, kayak bikin ruang kolektif, Oh iya itu. terus kemudian ruang kreatif, ruang sosial. Itu pasti kan kayak Mas Kevin sendiri pun pengen banget kan punya ruang-ruang yang seperti itu, dan sungguhan ruang loh, bukan hanya Ya. tagline. Karena sekarang keresahanku justru di Purwokerto ya, aku bisa bilang mereka oke secara tagline ruang bla bla bla, Paham. ruang bla bla bla. Tapi apakah sesungguhnya di dalam situ adalah ruang yang sesungguhnya? Nah, Tadi juga tentang masalah eksistensi ya. Eksistensi. betul. Eksistensi ya. Itu memang lumayan jadi poin yang diperhatiin nih buat orang-orang kita di Purwokerto. Karena ya untuk Kebanyakan masih bergerak berdasarkan pengen dapat eksistensi. Mungkin karena patronnya yang sudah seperti itu, ketika dia ada nama baru dia bisa dipandang. Makanya gimana nih caranya aku bisa dipandang? Ya aku naikin eksistensiku dulu, bukan karyanya dulu. selain juga di dunia seni kan ya. Kamu juga apa namanya?
tadi ngapain aja ya kamu hidupnya? Hidupnya Gini, aku gini. ya, Iya, apa. Enggak, kamu aja dulu. Oke. Hidupnya aku nih intinya aku lebih ke bagaimana caranya aku mengembangkan diri aku sendiri. Ini fokus yang sekarang aku lagi bener-bener jalani ya. Mengembangkan diri aku sendiri itu bagaimana caranya, kemudian memperbaiki diriku tuh kayak gimana. Yang mungkin dengan bertemu dengan orang-orang seperti kalian, aku tambah pengetahuan, otomatis aku berkembang. Aku nggak pernah menyesal bertemu dengan orang banyak, karena itu pasti akan ada impactnya. Pasti. Walaupun sedikit-sedikit itu. Terus Adik, ya. Lanjut. Oke, terus intinya Gampang. ya aku fokus sama diri aku sendiri dan sekitar. Dibilang ada rasa individualis, pasti aku ada rasa individualis, tapi ya nggak lupa membaur juga supaya dapat ilmu tambahan. Terus ya aku kuliah, aku suka menggambar dikit-dikit, aku suka menyanyi dikit-dikit walaupun suaraku jelek ya. Maaf Wah, kalau nggak yang ada pernah dengar suaraku terus nggak ada jelek. yang jelek atau bagus Oh, lah. iya. Mau nyanyi aja udah. Nyanyi aja lah. Persetan unik dengan ya. suara bagus. Iya. Oh unik, oke. Ya orang yang penting kalau masih ada pendengar yang mau mendengarkan berarti ya masih bisa diterima lah, masih enak gitu. Oke. Tapi penasaran juga aku masalah masa kecilmu itu ngapain aja sih yang pernah kamu jumpai? Oh masa kecilku tidak asik. Tidak asik. Jangan tanya masa kecilku. Kenapa, Masa kecilku itu yang bisa membuat aku tumbuh tinggi. Iya sih. Itu karena aku banyak tidur. Oh, Jadi aku Kamu minum Vidoran Smart. enggak, karena saya enggak smart sih sekarang. Kirain tapi aku itu mitos loh, bener. Beneran itu tidur Itu- siang bikin tinggi. Jadi aku pulang sekolah jam 12 siang, Tidur, ya. sampai maghrib. Maghrib bangun, makan, bukan sholat, makan doang. Bukan ya? Nambah 1 senti. Enggak kamu langsung pupuran ini ya bedakan terus ngaji gitu. Enggak ada masa kecilku ngaji-ngajian tuh enggak ada. Saya sekolah minggu. Oh enggak. Saya di gereja Jawa. Enggak itu deh. Kemarin kita Paskah loh. Iya, selamat hari Paskah. Selamat hari Kartini. Selamat hari bumi. Iya. Iya. Banyak selamat hari. Banyak. Iya. Kemarin hari bumi, hari Paskah. Sekarang hari apa berarti? Hari bumi ini. Ini hari bumi Sekarang hari sekarang. bumi, hari Bumi. bumi. Hari bumi itu apa sih? Hari bumi. Memperingati kita nggak membuang sampah di sungai lah. Oh gitu. Oh iya, Intinya buat nyangkut. sampah. Enggak juga, tentang semua makhluk hidup dan makhluk mati yang ada di bumi. Nyinggung dikit ke hari bumi ya. Aku kan ada feed not bomb tuh. Oh, Street apaan tuh? feeding. Oh, Oke, iya. ini nyinggung dikit nih. Hmm. Nah, jadi aku tuh suka street feeding buat kucing-kucing yang ada di pasar. Aku bawa makanan dari Itu rumah. kamu ada komunitas? Aku bilang komunitas sih enggak, sebenarnya aku cuma buat kayak mengajak aja. Kayak ngasih trigger, terserah sih mereka mau merasa ke-trigger atau enggak ya bebas. Aku ngelakuin itu kayak udah senang-senang aja. Jadi itu kayak menyangkut dengan hari bumi, jadi aku menyayangi makhluk hidup di sekitar aku Iya. dengan cara yang paling simple. Itu yang paling Ya bagus. itu. Nah, kata Mas Taufik tadi kan anak muda sekarang nih kurang action kan. Iya, Nah, menurutku ya udah gimana caranya kita nge-actionin diri kita sendiri dulu deh. sangat menginspirasi Iya, sekali. terima kasih. Gak perlu embel-embel kayak harus ada orang lain atau apa, selagi kamu pengen action aja. Bener nggak? Mas Bener Kevin? banget itu. Betul? Betul. Dan Setuju. itu emang harus untuk kita ini Iya. yang para pemuda. Yang penting gitu. teman-teman sekarang ya ayolah action lah. Tuh Action. kamu delengi HP YouTube kapan sugi ya? Loh, kita kan dilihat dari YouTube. Iya ding. Gak apa-apa nonton Nanti YouTube dong, nggak bebas apa-apa dong. nonton YouTube asalkan wacana. Tolong subscribe wacana ya. Subscribe. Subscribe. Enggak sih gini ya gitu lah. Tapi luar biasa sekali sih ya dari kisah hidup Helga juga tadi kita ngobrolin tentang apapun ya itu nyangkut-nyangkut wilayah Purwokerto, skema-skema mungkin bisa dibilang skena atau apapun itu ya. Itu luar biasa sekali dan banyak hal-hal yang menginspirasi ya, Vin. Betul. Nah, terus mungkin Mungkin apa? intinya apa tadi? Intinya kalau penasaran sama aku, lihat aja IG-ku. Oke. Emang apa ya IG-nya? Helga mau, ntar ditulis ya. Oh iya, Helga di- Mauli di- di di- bawah di- ini. Oh. Di mana? Di deskripsi ada ya Kalau sahabat. nggak di sini, kalau nggak di sini. Oh iya. Siap. Gitu. Itu nanti juga follow juga punya IG-nya Helga. Terus Kevin juga itu butuh di follow juga. Kalau aku nggak usah lah. Supaya Kita nggak gambarnya sedih, laku. Kalau aku nggak perlu lah di follow. Nggak usah lagi. Aku juga nggak perlu gambarnya laku. Yang penting aku bahagia. Yang penting kalian juga kalau bisa cari informasi di Twitter itu masih luar biasa banyak juga. Oh ini mau menyangkut ke Twitter nih. Oke. Saya suka buka Twitter. Suka buka Twitter kan? Suka. Apalagi anak-anak cowok. Cewek juga suka.
Saya buka Mau bagi link titik nggak? kenangan dari kalian. Link info terupdate, Oh, iya. info NKRI. Oh, KRI sekali ya. Pemersatu bangsa. Iya, benar. Oke. Oke, thank you Gitu banget. kali ya. Itu aja sih Dari paling Helga, ada terima kita. kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Helga. Udah dibolehin main ke tempatnya nih. Oke. Terus juga Boleh ini banget. kopinya luar Ya, biasa. jangan lupa teman-teman kalau ke Purwokerto mampir ke Rempoah gitu. Iya, ke Latuin Cafe. Latuin Tuh, Cafe. cek IG-nya Latuin di sini. Ya di sini, di bawah Di ini. bawah. Oh, ini. Di situ ada itu Google Map. Nah, ya bisa juga deh. Latuin Cafe udah ada kan di Iya, Google Map. ada di Google Map. Nggak usah bingung. Ntar ketemu sama aku. Sama aku juga. soalnya Yang di aku luar yang kota parkir di juga. depan. Yang di luar kota kalau mau main ke Latuin udah bisa Oh, kan iya. sekarang Boleh tinggal banget. naik kereta ke sini terus Google Map ke Latuin sengaja banget loh Iya, buat sengaja, ke Pak. Latuin dari luar kota itu hal yang baik itu. Kita intinya dukung terus lah ya ekonomi kreatif di Ya, Purwokerto atau untuk di orang-orang yang sekitar berkesenian dan tolonglah dukung kita yang orang-orang bersuakarya seperti ini. Terus juga kita terima kasih pada sponsor kita, Vin, dari Warung Lapangan Warung Oto, Lapangan Otok, Pecel Lele Kadung Rindu dan Warung Warung Asnar. Asnar. Terima kasih. Terima kasih. Yang support bagaimana kita tukar Wacana. bensin lah gitu. Oh, untuk bensin. Terima kasih banget Helga dan Sama-sama. sampai jumpa di Next Wacana. episode. Oh, Wacana. Wacana Iya. selanjutnya. Terus guys, di tempat inilah